Hai, salam sejahtera dan selamat bertemu kepada peminat kolam ikan di Malaysia dan juga di Indonesia. Hari ini saya mau tunjukkan kepada anda bagaimana saya membuat kolam ikan dengan menggunakan bahan-bahan recycle ataupun bahan-bahan terpakai. Okey, sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan komen video ini. Okey, mari saya tunjukkan kepada anda. Okey, sekejap Okey, ini dia. Ini adalah di belakang halaman rumah. Okey, di mana ini dia kolam ikan tilapia dengan menggunakan bahan-bahan recycle. Okey, yang pertama tangki dia. Okey, tangki ini adalah tangki rumah ya, dan yang telah rosak dan yang telah bocor, yang ada crack di mana saya telah tampal yang bocor tersebut, yang crack dia. Dan ini tangki saya sudah potong. Sebenarnya tangki ini tinggi, dia tinggi. Jadi ketinggian ini, ketinggian ini sekarang adalah 30 cm. 30 tinggi dia. So lebar dia 80 cm dan juga panjang dia 110 cm. Ini adalah ukuran tangki ini. Tangki ini kecil. Ini adalah penempatan, dan saya letak dia punya tempat dia tinggi, lebih tinggi supaya longkang ini lancar. So saya letak dia tinggi dan saya gunakan tongcat juga 5 liter. Tongcat yang 5 liter untuk buat dia tinggi. Okey, supaya dia tidak letak di bawah. Okey, nanti longkang itu tertutup pula. So saya letak dia jadi tinggi. Dan kedua, itu adalah berkenaan dengan tangki. So bagaimana tentang berkenaan dengan filter dia. Okey, filter dia ini dia. Saya menggunakan tongcat yang berukuran 18 liter. Okey, 18 liter. Tongcat ini saya hanya guna 2. Saya letak dia di atas sinki. Ya, sinki di belakang rumah saya sebenarnya. So, saya letak dia di atas sinki. Satu tinggi dan satu rendah. Nanti saya tunjukkan bagaimana penggunaan dia, cara dia. Okey, saya menggunakan pump, yaitu jenis dia ini, Jajali. Sebenarnya pump ini sangat-sangat bagus, yang berukuran JD 350. Okay, ini dia save energy, dia kuat juga, sesuai untuk saiz kolam ini. Itu ukuran ini. Sebab jenis pump ini dia sangat jimat elektrik. Okay, dia jimat elektrik berbanding dengan saya sudah perhatikan dengan jenama yang lain. So ini saya suggest kepada anda lah, supaya boleh jimatkan elektrik anda. Okey, saya mau tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Okey, pump ini, macam mana filter saya berfungsi. Yang pertama, pump ini di bawah ini saya letak satu T. T ini pump ini menggunakan 2 fungsi. Okey, dia sedut air, saya bagi dia 2. T ini saya letak melintang begini supaya kestabilan air itu terbahagi dengan sama rata. Saya tak perlu adjust ataupun menggunakan stopcock untuk adjust dia. So saya yang pertama, sebelah kiri ini dia naik ke atas, pergi ke filter yang pertama. Ini filter yang pertama. Okey, filter ini ada lapisan dia. Nanti di video lain saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat filter dia bagaimana. So ini lepas dia penuh, dia akan pergi ke yang kedua.
Oke, filter yang kedua ini saya menggunakan 30 berapa size-nya? Kalau tidak salah ini 25 mm nya elbow turun ke bawah, dan juga lepas itu dia akan keluar di sini. Saya letak di bagian atas keluar. Saya guna T supaya ada pengudaraan, dan saya turun pergi bawah. Saya masuk sampai ke dalam air supaya saya tidak mau ada bunyi. Kalau kan air ini turun kan kuat, bunyi dia kuat kan. So saya tidak mau dia bunyi dia kuat. Yang kedua, dia akan mengeluarkan gelembung. Kalau kita sambung dari bawah, dia akan mengeluarkan gelembung udara. So, dia boleh juga menambahkan oksigen di dalam kolam ini tersebut. Oke, yang kedua yaitu oksigen. Saya membuat satu kaedah oksigen menambah satu oksigen ke dalam air, ya. Ini dia. Kalau kita tengok ada gelembung-gelembung kecil ini adalah oksigennya. Ini angin masuk. So ini ada cara dia buat. Nanti saya akan tunjukkan di video yang lain bagaimana cara kita membuat oksigen hanya menggunakan satu pump saja, hanya menggunakan satu pump. Oke, itu saja video ini sekat ini. Oh ya, ikan ini ada, kalau perhatikan size dia tidak sama. Memang tidak sama sebab waktu saya beli sedikit-sedikit, yaitu 5 ekor begitu. Dengan waktu yang masa yang berbeza, selang dalam 1 minggu begitu. Saya beli 5 ekor, kadang 3 minggu baru beli lagi. Okay. So ikan ini yang besar ini dia yang sebanyak 16 ekor. Waktu saya buat pemindahan di sini, sebenarnya ikan ini dari kolam ini sebelumnya, nanti saya akan tunjukkan dia bagaimana di video yang lain. Di kolam ini sebenarnya ya untuk kolam hiasan saya. Jadi ada cerita di sebalik dia. Jadi oleh karena itu leaking, saya pindahkan ikan ini ke sini, ke kolam tersebut. Saya akan perbaiki. So ini dia ikan yang sisa dia yang tertinggal. Ada 10 ekor yang sudah mati, 2 ekor dimakan. Oke, saya goreng, saya makan. Dan juga ada yang mati jatuh ke longkang tanpa disedari. Dan juga ada juga yang digoreng untuk kucing yang sudah jatuh di sini, mati tapi masih bagus, tapi saya goreng untuk kucing. Oke. Ya, itu berada sebenarnya lebih daripada 20 ekor sebenarnya. So yang kecil ini, ada yang kecil ini kan, ini sekitar 2 minggu. Saya beli dia kecil lagi. So tinggal ini sekitar 2 minggu di sini. Ini sebanyak 13 ekor. So ini adalah dia. Oke, saya mau tunjukkan juga berkenaan dengan overflow dia. Oke, ini ada overflow dia. Saya hanya menggunakan pipe 20 mm. Oke, 20 mm pun sudah cukup bagus. Oke, ini dia. Saya letakkan T di sini. Oke, T dia. Biasanya orang buat overflow dia keluar dari atas ini. Oke, pipe itu keluar atau overflow ataupun keluar begini terus. Tetapi sebenarnya tidak sesuai, sebab kalau kita buat overflow yang betul adalah cara begini. Oke, begini cara dia. Sebab kalau kita yang guna yang dari atas ini, overflow pergi dari atas, air itu keluar dari atas ini. Maksudnya air itu air yang bagus yang keluar, air yang jernih. So ini kita buat satu T di sini, T sampai ke bawah, lebih kurang 2 hun. Oke, 2 hun dari permukaan lantai tangki tersebut. 2 hun, ada gap dia, ada ruang di mana kotoran itu akan ternaik. Oke, ternaik dan akan terkeluar. Oke,
okey apabila terjadi overflow. Contohnya apabila waktu hujan lah. Waktu hujan, air hujan masuk di sini, air hujan akan jatuh ke sini juga. So dia akan terjadi overflow dan kotoran itu akan naik keluar melalui overflow ini. Saya menggunakan 20 mm pipe 20 mm. Okey. Ini dia kolam ikan saya. So saya ada letak makanan sampingan untuk ikan saya, yaitu daun papaya. Dia suka makan daun papaya, daun pucuk ubi. Sekarang saya bagi bayam, kangkung, ubi yang menjalar, daun ubi yang menjalar tu, dan juga ada juga lah bahan-bahan makanan sampingan dia. So ikan ini saya bagi dia makan 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan sebelah petang. Okey, itu dia kolam ikan dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey.